Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi dengan aku Bunda Naswa. Hai Bun, kalau ada pisang kematangan jangan dibuang ya Bun. Nah, kali ini aku mau berbagi resep olahan pisang kematangan yang bikinnya mudah banget, hasilnya enak, legit dan bahan-bahannya simple ya. Cocok nih buat cemilan atau buat ide jualan kalian, pasti laris manis banget. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama kita siapkan pisang, ini aku pakai sebanyak 4 buah pisang ya, lalu pisang kita kupas. Untuk pisangnya bebas ya Bun, mau pakai pisang jenis apa aja, terserah sesuai selera aja. Setelah itu pisang kita haluskan menggunakan garpu, nggak perlu sampai halus-halus banget ya. Kalau pisangnya udah hancur, lalu kita tambahkan 1 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir. Lanjut kita aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah itu kita panaskan pan, lalu kita lelehkan 1 sendok makan margarin. Setelah margarinnya udah meleleh, selanjutnya kita masukkan adonan pisangnya. Ini adonan pisangnya kita masak menggunakan api kecil aja. Kita masak selai pisangnya ini sampai mengumpal dan agak kering. Nah, kalau adonannya udah agak kering dan lebih padat kayak gini, langsung aja kita angkat dan kita sisihkan. Berikutnya kita siapkan pan atau panci, lalu kita rebus 135 ml air putih, lalu kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, lalu kita masukkan juga 2 sendok makan margarin. Ini kita rebus hingga mendidih dan margarinnya meleleh ya guys. Lalu tambahkan juga vanili cair secukupnya. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, lalu kita matikan api kompor, lanjut kita masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu, kemudian kita aduk adonannya ini sampai tercampur merata dan juga kalis. Kalau udah tercampur merata seperti ini, kemudian kita diamkan adonan sampai hangat atau sampai adonannya ini dingin ya Bun. Nah, setelah adonannya udah dingin, kemudian kita tambahkan 2 butir telur suhu ruang. Untuk telurnya kita masukkan satu persatu dulu ya. Lanjut adonannya ini kita aduk dengan whisk. Kalau kalian mau cepat mengaduknya bisa juga menggunakan mixer ya. Kalau menggunakan mixer, aduk pakai kecepatan rendah aja. Lalu kita masukkan sisa telurnya tadi, aduk-aduk terus sampai tercampur merata dan adonannya halus. Nah, kalau udah tercampur merata, adonannya udah halus dan juga lembut kayak gini. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam plastik piping bag atau plastik segitiga. Kurang lebih kayak gini ya guys. Lanjut untuk ujung plastiknya kita potong, kita lubangi untuk besar kecilnya disesuaikan aja. Oh iya guys, untuk alas cetaknya ini gunakan plastik ya yang diolesi dengan minyak terlebih dahulu supaya adonannya ini nanti tidak lengket pada plastik atau pada piringnya. Setelah itu kita semprotkan adonan memanjang seperti ini. Untuk panjang adonannya dikira-kira aja ya guys. Nah, jika dirasa adonannya udah cukup, lalu kita ambil secukupnya selai pisang. Lalu selai pisangnya ini kita bentuk memanjang seperti ini. Panjangnya disesuaikan aja dengan lebar adonannya ya. Setelah itu kita letakkan selai pisangnya di atas adonan seperti ini. Selanjutnya adonannya ini kita gulung pelan-pelan, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini kita lakukan berulang sampai adonannya ini habis. Nah, kalau adonan kalian ini terlalu lengket dan sulit dibentuk, adonan bisa ditambahkan dengan sedikit tepung terigu, lalu diaduk merata ya. Untuk adonan ini juga agak lembek ya guys, jadi untuk membentuknya lebih berhati-hati supaya hasilnya ini terlihat bagus dan tidak penyok. Nah, kalau udah selesai kita bentuk kayak gini, kemudian kita panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya sudah panas, kemudian kita masukkan adonan churros pisangnya ke dalam penggorengan. Kita goreng churrosnya pakai api sedang, cenderung kecil aja ya. Selama menggoreng sesekali kita bolak-balik ya, agar matangnya merata. Ini kita goreng sampai adonannya ini kuning kecoklatan.
Kalau churrosnya udah mengambang dan warnanya udah kuning kecoklatan kayak gini, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Kita lanjutkan menggoreng hingga selesai. Nah, ini dia hasil churros pisangnya yang udah mateng ya. Dimakan gini aja udah enak banget, guys. Jika ingin dijual, bisa nih kita kemas menggunakan mika seperti ini, atau bisa menggunakan mika coklat, terserah kalian sesuai selera aja. Dan bisa kita beri selai coklat atau coklat batang yang dilelehkan seperti ini, dan kita beri topping lagi mesis atau keju, disesuaikan aja dengan selera kalian. Nah, mudah banget kan? Semoga resep kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.